Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hikmahatul Rahmadina Fitria dengan 3 digit NIM terakhir 237 dari kelas PM 2023U. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran biasanya didefinisikan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar berjalan. Belajar berjalan adalah kemajuan perkembangan tetapi juga tergantung pada pengalaman dari merangkak dan kegiatan-kegiatan lain. Yang kedua, kecemasan anak dengan melihat dokter bersama jarum suntik. Anak tersebut telah belajar menghubungkan jarum dengan rasa sakit, dan tubuhnya bereaksi secara emosional ketika dia melihat jarum tersebut. Yang ketiga, pemahaman anak perempuan pada jalan pintas perkalian. Contoh ini adalah pembelajaran yang dihasilkan oleh diri sendiri, yang lebih dikenal dengan pemikiran. Pembelajaran terjadi dengan banyak cara. Kadang-kadang pembelajaran bersifat intensional, seperti ketika siswa memperoleh informasi yang disajikan di ruang kelas atau ketika mereka melihat sesuatu di internet. Kadang-kadang hal itu bersifat tidak intensional, seperti dalam kasus reaksi anak pada jarum suntik tersebut. Semua jenis pembelajaran berlangsung sepanjang waktu. Berikutnya adalah teori pembelajaran perilaku yang berkembang. Yang pertama adalah Pavlov dalam pengondisian klasik. Pengondisian klasik merupakan proses yang secara berulang-ulang menghubungkan rangsangan netral sebelumnya dengan rangsangan tanpa pengondisian berguna untuk membangkitkan tanggapan pengkondisian. Dalam eksperimen Pavlov dan rekan-rekannya memperlihatkan bagaimana cara belajar mempengaruhi perilaku yang selama ini dianggap sebagai perilaku di luar kemauan atau reflektif dan tidak dapat dikendalikan seperti mengeluarkan air liur. Dalam pengondisian klasik, rangsangan netral seperti lonceng yang awalnya sama sekali tidak mendorong tanggapan akhirnya dipaksakan dengan rangsangan tanpa pengkondisian seperti daging dan memperoleh penguatan rangsangan tersebut untuk mengakibatkan tanggapan seperti pengeluaran air liur. Dalam percobaannya, Pavlov menggunakan daging dan lonceng untuk mengamati perilaku anjing yang dapat mengakibatkan tanggapan seperti pengeluaran air liur. Yang kedua adalah Thorndike dalam kaidah efek. Thorndike melangkah lebih jauh dari Pavlov dengan memperlihatkan bahwa rangsangan yang terjadi setelah suatu perilaku mempunyai pengaruh terhadap perilaku pada masa mendatang. Dalam sekian banyak eksperimennya, Thorndike memasukkan kucing ke dalam kotak. Dari sana kucing tersebut meloloskan diri untuk memperoleh makanan. Dia mengamati bahwa lama-kelamaan kucing tersebut mempelajari bagaimana keluar dari kotak tadi dengan makin cepat dengan mengulangi perilaku yang menyebabkan lolos dan tidak mengulangi perilaku yang tidak akan efektif. Dari eksperimen ini, Thorndike mengembangkan kaidah efek yang menyatakan bahwa apabila tindakan diikuti oleh perubahan yang memuaskan dalam lingkungan tersebut, kemungkinan tindakan itu akan diulangi dalam situasi yang sama secara meningkat. Namun, apabila perilaku diikuti oleh perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan tersebut, kemungkinan bahwa perilaku akan diulangi secara menurun. Yang ketiga adalah Skinner dalam pengkondisian operan. Skinner berpendapat bahwa perilaku refleks hanyalah sebagian kecil dari semua tindakan. Skinner mengusulkan kelompok perilaku lain yang dinamai perilaku operan atau operant behavior, karena perilaku tersebut berlangsung pada lingkungan dalam ketiadaan nyata satupun rangsangan tanpa dikondisikan, seperti makanan. Karya Skinner terpusat pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Jika perilaku diikuti dengan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan lebih sering dilakukan. Dan sebaliknya,
Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku sering disebut dengan pengkondisian operan. Pada proses percobaan Skinner, jika tikus kebetulan menekan balok, tikus tersebut akan menerima makanan. Setelah beberapa kali menekan balok secara kebetulan, tikus tadi akan mulai sering menekannya dengan memperoleh makanan setiap kali. Imbalan makanan telah mengkondisikan perilaku tikus dengan memperkuat penekanan balok dan memperlemah semua perilaku lain, seperti berputar-putar mengelilingi kotak. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pada teori perilaku. Yang pertama, peran konsekuensi. Prinsip yang terpenting dalam teori pembelajaran perilaku adalah perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi berlangsungnya. Konsekuensi yang menyenangkan meningkatkan frekuensi seseorang terlibat ke dalam suatu perilaku atau memperkuat perilaku tersebut. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan mengurangi frekuensi perilaku atau memperlemah perilaku tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan disebut dengan penguatan, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut dengan penghukuman. Yang kedua adalah penguatan. Penguatan didefinisikan sebagai setiap konsekuensi yang memperkuat atau meningkatkan frekuensi perilaku. Penguatan dapat bersifat primer atau sekunder, positif atau negatif. Yang pertama adalah penguatan primer. Penguatan primer memuaskan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kasih sayang, dan sebagainya. Yang kedua adalah penguatan sekunder. Penguatan sekunder adalah penguatan yang memiliki nilai jika dikaitkan dengan penguatan primer atau penguatan sekunder lain yang sudah terbentuk. Ada 3 kategori dasar penguatan sekunder, yaitu penguatan sosial seperti pujian, senyuman, pelukan, atau perhatian. Penguatan kegiatan seperti akses bermain, permainan, atau kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan simbolik seperti uang, nilai sekolah, tanda bintang, atau poin yang dapat ditukar dengan penguatan lain. Selanjutnya adalah penguatan positif. Penguatan positif merupakan hal yang paling sering digunakan seperti pujian, nilai, dan tanda bintang. Yang kedua adalah penguatan negatif. Penguatan negatif merupakan pelarian dari situasi yang tidak menyenangkan. Berikutnya ada prinsip premak atau aturan nenek, yang artinya aturan yang menyatakan bahwa kegiatan yang menyenangkan dapat digunakan untuk memperkuat keikutsertaan ke dalam kegiatan yang kurang menyenangkan. Misalnya di sekolah dasar, ada baiknya untuk menjadwalkan musik yang sebagian besar siswa anggap sebagai kegiatan yang menyenangkan setelah mata pelajaran yang sulit. Dan yang terakhir ada penguatan intrinsik dan ekstrinsik. Penguatan intrinsik adalah perilaku yang dinikmati seseorang dengan terlibat di dalamnya demi perilaku itu sendiri, tanpa sedikit pun imbalan lain, misalnya hobi seseorang. Yang kedua, penguatan ekstrinsik adalah pujian atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi orang terlibat ke dalam perilaku yang mungkin saja mereka tidak akan terlibat di dalamnya tanpa pujian atau imbalan itu sendiri. Berikutnya, penghukuman. Penghukuman adalah konsekuensi yang melemahkan perilaku. Hukuman memiliki 2 bentuk, yaitu hukuman pemberlakuan dan hukuman pencabutan. Hukuman pemberlakuan adalah penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti ketika seseorang siswa diomeli, dan tentu saja siswa tersebut akan mencoba untuk mengelak atau menghindari. Hukuman pencabutan adalah penarikan kembali konsekuensi yang menyenangkan seperti kehilangan hak istimewa, keharusan tinggal di kelas selama istirahat, atau keharusan tinggal di kelas setelah pulang sekolah. Selanjutnya, kesegeraan konsekuensi. Salah satu prinsip teori pembelajaran perilaku yang sangat penting adalah bahwa konsekuensi yang terjadi segera sesudah perilaku jauh lebih mempengaruhi perilaku daripada konsekuensi
konsekuensi tertunda. Penguatan yang lebih kecil yang diberikan segera pada umumnya mempunyai dampak yang jauh lebih besar daripada penguatan besar yang diberikan kemudian. Berikutnya pembentukan. Istilah pembentukan digunakan dalam teori pembelajaran perilaku untuk merujuk ke pengajaran kemampuan atau perilaku baru dengan memperkuat pelajar untuk mendekati perilaku akhir yang diinginkan. Selanjutnya kepunahan. Kepunahan adalah melemahnya perilaku sebelumnya dan perlahan-lahan lenyap ketika penguatan ditarik kembali. Karakteristik ledakan kepunahan yaitu naiknya tingkat perilaku pada tahap-tahap awal kepunahan, mempunyai konsekuensi penting bagi pengelolaan ruang kelas. Kepunahan perilaku dapat dipercepat ketika suatu rangsangan atau isyarat memberitahukan kepada orang itu bahwa perilaku yang pernah dikuatkan tidak akan dikuatkan lagi. Berikutnya jadwal penguatan. Jadwal penguatan digunakan untuk meningkatkan probabilitas, frekuensi, atau ketahanan perilaku yang diinginkan. Jadwal penguatan dapat didasarkan pada rasio atau interval dan dapat bersifat tetap atau bervariasi. Berikut adalah pola tanggapan tertentu selama penguatan dan kepunahan mencirikan masing-masing keempat jenis jadwal. Selanjutnya ada ketahanan. Peran ketahanan mengisyaratkan bahwa penguatan perilaku tidak selalu digunakan secara terus-menerus, asalkan perilaku yang dipelajari sebelumnya telah mengalami penguatan intrinsik, yaitu penguatan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir ada peran antecedent. Pertama, pengisyaratan rangsangan antecedent. Rangsangan antecedent adalah peristiwa yang mendahului perilaku, juga dikenal sebagai isyarat, karena hal itu memberitahukan kepada kita perilaku apa yang dikuatkan dan atau perilaku apa yang akan dihukum. Isyarat mempunyai banyak bentuk dan memberi kita petunjuk tentang kapan sebaiknya mengubah perilaku kita dan kapan sebaiknya tidak. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi atau pembedaan adalah penggunaan isyarat, tanda, atau informasi untuk mengetahui kapan perilaku cenderung akan dikuatkan. Penerapan konsep rangsangan diskriminasi ke pengajaran dan pengelolaan ruang adalah guru seharusnya memberikan pesan kepada siswa. Misalnya, ini yang harus dikerjakan. Dengan cara ini, guru dapat menghindari dari meminta siswa menghabiskan waktu dan tenaga ke dalam kegiatan yang salah. Jika siswa tahu bahwa apa yang mereka kerjakan akan menghasilkan sesuatu, biasanya mereka akan bekerja lebih keras. Dan yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi adalah upaya memindahkan perilaku, kemampuan, atau konsep dari suatu keadaan atau tugas ke dalam keadaan lainnya. Generalisasi paling mungkin terjadi dalam seluruh keadaan yang mirip atau seluruh konsep yang mirip. Dan yang terakhir, meningkatkan generalisasi. Pertama, penerapan ke dalam kehidupan nyata. Kedua, penggunaan contoh dari konteks yang berbeda. Yang ketiga, latihan lapangan, yang artinya pengajaran keterampilan tertentu dalam lingkungan yang sesungguhnya. Yang keempat, mengulangi pengajaran dalam berbagai keadaan. Yang kelima, membantu siswa mencari keterkaitan antara kemampuan baru dan penguatan alami atau kemampuan lama. Berikut adalah contoh penerapan teori perilaku dalam pembelajaran. Yang pertama, penguatan positif. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, pembentukan. Dan yang terakhir, pengaturan jadwal penguatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.